Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu peristiwa yang membuat saya berpikir serius ya tentang masalah perkuliahan ini. Sehingga pagi ini saya menulis artikel niat kuliah itu untuk apa sih sebenarnya gitu. Jadi suatu saat ada sahabat dekat saya bercerita bahwa anaknya tidak diterima masuk satu perguruan tinggi yang anaknya ini sangat pintar ya, dan tapi memang prodi atau jurusan yang dia ambil di perguruan tinggi negeri itu prodi yang sedang diperebutkan ya, prodi yang sangat favorit gitu ya, karena belum lama dibuka, bahkan belum meluluskan ya, itu sudah berlomba-lomba anak-anak pintar masuk ke prodi itu. Ya, prodi ini namanya prodi aktuaria. Belum lama saya diundang oleh satu kampus dan berbincang dengan dekan sains dan teknologinya. Ternyata di bawah di bawah fakultasnya itu ada prodi aktuaria ini. Kemudian saya dapat penjelasan mengapa prodi ini begitu diminati gitu ya, karena memang perusahaan-perusahaan besar itu mengincar lulusan prodi ini dan dijanjikan dengan gaji yang sangat besar lah ya, karena misalnya baru lulus dari prodi ini belum dapat sertifikat profesi gitu ya, itu sudah gajinya sekian juta. Nanti kalau sudah dapat sertifikat profesi 1, 2, 3 katanya gajinya bisa mencapai sekitar 30-an juta ya. Nanti naik lagi bisa sampai 45 juta itu. Nah inilah prodi yang diperebutkan itu. Nah anak-anak pintar itu berlomba masuk ke sini, dan juga akhirnya kampus-kampus ya besar gitu ya itu juga membuka prodi-prodi seperti ini. Jadi sama dulu ya dengan misalnya ketika dibuka lah prodi ekonomi syariah gitu ya, booming gitu kan. Dulu pernah ada prodi MBA gitu kan. Wow, itu profesi yang menjanjikan, maka terus berlomba-lomba orang masuk ke situ mengharapkan gaji yang tinggi. Dari keren lah. Dan kalau kita lihat ya iklan-iklan sekarang ini di era disrupsi ini ya, di era corona ini kan banyak ikan-ikan kampus yang termasuk saya perhatikan ada kampus Islam juga. Itu ya masuk ke jurusan ini gitu kan, nanti profesinya akan begini. Dan memang itu tidak aneh ya, tidak aneh kenapa ya, karena memang begitulah analisis ya, akreditasi peringkat satu prodi atau jurusan ya, itu dinilai dari salah satunya ya kelulusannya itu ya, lulusannya itu kerjanya di mana, berapa masa tunggunya dan sebagainya. Jadi memang betul-betul ya didominasi oleh motivasi materi. Nah, sedangkan dalam agama kita masalah niat ini begitu penting. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa di akhirat nanti ya ada orang yang masuk neraka ya, diseret ke neraka gitu ya, karena dia mencari ilmu, juga mengajarkan Al-Quran gitu ya, tapi niatnya tidak ikhlas. Niatnya supaya dia dibilang pinter, niatnya supaya dia dianggap qori ya, ahli baca Quran gitu ya. Atau ada juga mujahid yang syahid tapi dia diseret ke neraka juga karena dia niatnya bukan karena membela agama Allah, tapi niatnya supaya dia dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai orang gagah berani dan seterusnya gitu. Jadi salah niat ini berat gitu loh ya, ini masalah serius ya. Makanya Imam An-Nawawi meletakkan hadis niat itu di hadis pertama dalam kitab beliau yang fenomenal, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya nilai satu amal tergantung niatnya ya, dan seorang itu dapat nilai itu ya apa yang diniatkan itu gitu lah. Orang sama-sama hijrah kan di situ, tapi hijrahnya bukan karena iman, tapi karena justru ngikutin perempuan yang dicintainya gitu. Jadi niat dia berhijrah itu bukan karena Allah, itu maksudnya itu dalam hadis itu. Nah begitu juga orang bisa saja kan sama-sama pakai jilbab, tapi yang satu ya karena niat menjalankan perintah Allah ya, mengikuti tuntunan Rasulullah ya, atau yang satu lagi niat karena mau syuting, kan beda itu ya.
perbuatannya sama. Ya, tapi niatnya beda gitu loh. Nah, begitu juga kalau kita terapkan dalam soal ilmu ini. Kita berhati-hati selama orang mencari ilmu ya. Prodi tadi, jurusan tadi itu baik ya. Ilmunya itu baik. Misalnya dia belajar ilmu kedokteran, itu ilmu yang baik. Ya, ilmu itu termasuk fardu kifayah ya. Artinya wajib dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Itu ilmu baik, belajar itu. Nah, tapi perlu lihat ya adabnya itu. Disitulah prinsip yang berulang kali kita bahas ya. 3 prinsip pendidikan Islam itu. 1, tanamkan dulu adab yang baik ya kepada anak-anak ini sebelum dia belajar ilmu yang tinggi-tinggi, apalagi ilmu yang nanti akan membawa dia bisa berlimpah harta. Itu amanah yang berat. Orang yang diberi ilmu yang tinggi, harta berlimpah, popularitas yang luas ya, itu amanahnya berat. Kalau adabnya tidak kuat di situ, ilmu, harta, kedudukan itu akan mencelakai dirinya. Itu yang jadi masalah. Kenapa Islam sangat menekankan adab ini gitu ya? Karena adab ini bagaimana melempatkan ilmu, menggunakan ilmu. Dia ngerti kalau dia punya harta banyak, ya dia nggak ngerti ya, adabnya nggak baik, harta itu akan digunakan yang tidak baik. Itu masalahnya. Jadi kalau anak ya mau kuliah di jurusan yang penting ya, jurusan seperti ini, itu adabnya harus dijaga betul ya, adabnya ya. Adab ini terkait juga dengan worldview-nya ya, sikap dia, ibadahnya, akhlaknya harus betul-betul baik ya. Yang merusak masyarakat itu kalau orang berilmu tinggi ya, berharta banyak ya, berkedudukan tinggi tapi akhlaknya buruk, itu yang merusak. Yang kedua, prinsip pendidikan Islam itu adalah utamakan yang fardu ain. Ini yang diingatkan Prof. Alatas. Ya, kampus ini sekarang membuka semua anak. Yang penting dia dianggap intelektualnya mampu. Tapi dia belum ya menguasai ilmu-ilmu fardu ain. Dia belum ngerti mana iman yang benar. Ya, mana tauhid, mana syirik, dia nggak ngerti. Membedakan antara halal haram nggak tahu. Membedakan akhlakul karimah, akhlakul madmumah nggak ngerti. Ya, adab, kadang-kadang adab pada ilmu nggak tahu, adab pada orang tua nggak tahu, adab pada saudara nggak tahu. Itu yang pernah kita tulis dulu tuh. Akhirnya dia orang tuanya meninggal gitu ya, dia tidak mau datang karena ada ujian atau ada urusan perusahaan yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, di sini begitu penting masalah ilmu fardu ain ini. Jangan sampai dia nggak ngerti apa itu liberalisme, sekularisme gitu ya, gender gitu ya, nggak ngerti bahwa akhirnya dia nggak ngerti hal-hal yang bisa merusak keimanannya. Nah, itu penting ya. Jadi yang ilmu fardu ain ini harus dipenuhi gitu ya, jangan sampai dia belajar ilmu tinggi-tinggi, sholatnya belum benar, ngajinya belum benar. Ya, ini akan zolim. Itu yang kita kutip pendapat Prof. Alatas di situ. Ingat itu, makanya kalau universitas seperti ini dia justru ya akan melahirkan kezaliman nanti itu ya. Nah, yang ketiga adalah pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah, kalau memang ilmu-ilmu yang menjanjikan profesi dan gaji yang tinggi tadi itu, yaitu merupakan ilmu fardu kifayah, ya insya Allah pilih yang tepat. Ya, yang tepat itu maksudnya begini, jangan motivasi utamanya uang, ya, tapi motivasi utamanya adalah ilmu itu akan bermanfaat bagi sesama. Ilmu itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Manusia terbaik kata Rasulullah adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Oke, nggak apa-apa kalau dia misalnya kuliah di situ, ya nanti dia bisa bekerja di perusahaan besar, asal pekerjaannya halal gitu ya. Dia insya Allah adabnya baik, ilmu fardu ainnya baik, ya. Dia di situ akan mendapatkan manfaat. Dan kalau dia dapat harta itu akan digunakan sebaik-baiknya, ya, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk foya-foya, ya, bukan untuk melakukan sesuatu yang maksiat kepada Allah, ya. Jadi itu pentingnya. Jadi bukan soal belajar ini salah atau enggak salah, niatnya apa, ya, niatnya untuk apa belajar itu. Yang kedua, adabnya. Cara meraih ilmu itu harus benar. Ada marotibul ilmi, ya, ada hierarki dalam ilmu, ya, ada derajat ilmu yang tidak sama.
Nah ini penting sekali gitu ya, orang tua, anak-anak itu perlu paham harusnya ini dari sejak SD. Jadi ketika masuk dunia perguruan tinggi itu sudah harus selesai ini. Itulah kenapa ya kami mendirikan At-Taqwa College itu di situ. Dan At-Taqwa College itu kalau di At-Taqwa memang tingkatannya di luar sama dengan SMA. Ya, karena jenjangnya masih anak-anak umur sampai 18 tahun rata-rata di sini. Tapi karena banyak sekali yang lulusan SMA ya, kadang-kadang dia belum paham, adab belum ngerti, ya, ilmu-ilmu fardu ain belum dikuasai gitu ya. Maka kalau menurut saya harus itu yang diutamakan dulu. Harus itu diutamakan. Terserah mau di mana saja mencarinya. Ya. Kalau dia sudah belum itu ya, adab belum matang, adab belum baik, ya, ilmu fardu ain belum dikuasai. Kalau sudah terlanjur sekarang masuk ya ke prodi-prodi yang keren dan menjanjikan gaji yang tinggi itu ya dalam profesinya, itu harus genjot ya, betul-betul mengejar ilmu yang fardu ain ini ya. Nah itulah pentingnya kita memahami gitu ya tentang konsep ilmu dalam Islam, karena itu yang diperintahkan Rasulullah SAW. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu yang disuruh ilmu yang bermanfaat ya. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mudah-mudahan artikel singkat ini bermanfaat ya. Nanti akan kita kupas. Saya jadi ingin menyampaikan kuliah agak panjang tentang masalah ini agar tidak keliru gitu ya, tidak keliru. Jadi sesuatu itu baik ya, tapi kalau salah niat ya dan salah adab, sesuatu itu menjadi tidak baik. Tadi kan apa yang tidak baik? Orang berjuang di jalan Allah, orang mencari ilmu, mengajarkan Al-Quran itu baik. Tapi kalau niatnya salah, di akhirat tuh kata Rasulullah SAW, orang ini diseret ke neraka. Ya, ini harus kita berhati-hati betul. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.